wal ayatul qur'aniyatul karimatul lati takhtassu bis saumi wa faridatihi wa arkanihi wa syurutihi wa ahkamihi wa thawabihi dzalika ala nahwi tali. Jadi muallaf hazal kitab, pengarang buku ini akan sampaikan, kami akan sampaikan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang membahas khusus menjawab tentang kewajiban berpuasa, rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, hukum-hukum puasa, dan pahala berpuasa, insya Allah akan tersuguhkan dalam buku ini. Pertama, ayatun min ayati suratil Baqarah. Yaqulu jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu waman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu diantaranya. Di antara sekian banyak ayat-ayat tentang puasa itu, kita hanya mengambil beberapa ayat saja dari puasa. Ini dalam berikutnya saya bacakan juga tentang dalam surah Maryam, puasa dalam konteks lughatan yang pernah kita sampaikan dalam pertemuan kita. Fakuli washrobi wa qurri ainan fa imma tarawinna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Itu bayanat hadhil ayat anal imsaka anil kalam alladhi kana min taqalidis shaimina qabla al-islam huwa darbun minad durubis syam fal lisanu yadurru sahibahu idza nataqa bil lagwi wal ghibati wan namimah. Jadi tradisi puasa-puasa orang-orang sebelum Islam, zaman jahiliyah itu, atau sebelum masuk sadrul Islam, mereka itu berpuasanya imsakul kalam, nahan bicara, jangan sampai bicara. Nah, karena alladzi kana min taqalidis shaimin qabla Islam itu salah satu tradisi orang berpuasanya orang-orang yang ada sebelum Islam. Nah, itu darbun minad durubis syam, itu bagian di antara bagian-bagian tentang puasa. Ini wala ayat lain surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum haram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mislu ma qatala. Minan na'ami bi yahkumu bihi zawa adli minkum hadiyan balighul Ka'bah. Au kafaratu ta'amu masakin au adlin dalika siyaman liyazuqa wa bala amrihi afallahu amma salaf. Nah, ini kalimat ta'amu masakin au adlin dalika siyaman. Nah, maksudnya bayanat hadhil ayat annallaha ta'ala naha an qatlis saydi wa ihrami ihtiraman limakanin. Faman qatala sayda amdan fa'alaihi jazaa'un minal an'am. Minal an'am. Lima qatalahu hiya hay'atuhu wa suratuhu idza wujidal misal. Wa yaqumu as-sawmu fi hadhil ayah
takfiri zanbin min qatlis saidi wa huwa muharram. Jadi ayat itu ayat itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu. Oleh ulama dikasih penjelasannya. Jadi yang dimaksud itu zalika siyaman itu bagi orang, ayat ini menjelaskan Allah melarang membunuh binatang-binatang yang ada di Arafah saat orang berwukuf di Arafah. Karena apa? Ihtiraman limakanin, karena kemuliaan tempat itu. Jadi nggak boleh orang yang sedang ihram, orang yang sedang melaksanakan haji membunuh binatang yang ada di Arafah saat tanggal 9 Zulhijjah, saat ia wukuf di Arafah. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Kalau dia membunuh, maka dia dikenakan dosa. Untuk menebus kesalahannya itu, maka dia harus berpuasa. Nah, puasanya itu maksudnya ya wa yaqumu as-saumu fi hadzal ayat bi takfiri zanbi min qatlis saidi. Jadi puasanya itu kifarat, membayar perbuatan yang sudah dilakukan dengan membunuh binatang yang ada di Arafah, tanah Arafah, saat dia wukuf di Arafah. Nah itu diharamkan, itu maksudnya as-saum. Jadi wa yaqum ma'na saum, jadi au adlin zalika siyaman. Atau hadian baligol ka'bati au kafaratu ta'amu masakin au adlin zalika siyaman. Jadi siam, saum itu maksudnya dia membayar yasumu wa yaqumu saumu fi hadzal ayat bi takfiri zanbin min qatlis saidi wa huwa muharramun atau wa huwa muhrimun. Jadi itu syawahid, dalil-dalil tentang puasa. Itu banyak sekali di sini. Dalil-dalil tentang ayat Quran yang bicara tentang puasa. Utamanya tadi yang kita sudah masyhur, kita baca itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dari syawahid Quran. Wal faslu tsaniyu nususul ahadits. Pasal berikutnya, pembahasan berikutnya adalah tentang hadis. Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tentang puasa. Nah, saya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi syawahid, nusus al-ahadis, nusus al-Quran, nusus al-masurat yang ada di sini hanya 2 atau 3 hadis yang kita bacakan, karena nanti bisa kita lanjut dengan hal-hal yang terkait dengan ahkamus syam dan faridatus saum. Ini masih banyak sekali bahasannya. Jadi dalil yang tadi yang akan kita angkat itu dari hadis-hadis itu mungkin ada beberapa dalil saja tentang nusus ahadis. Wa tudihu nususul hadisin nabawiyyati syarifati allati takhtassu bis saumi asyurutu wal arkanu was sunanu wal ahkamu was sawab wa nabhasu wa sanuraddu ba'dun minha ala nahwi tali. Jadi kata muallif hadzal kitab, banyak sekali sudah tersampaikan, sudah jelas sekali dalilnya nusus ahadis nabawiyah, dalil-dalil al-hadis an-nabawiyah yang bicara tentang puasa dan syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa, sunat-sunat puasa, hukum-hukum puasa, dan pahala-pahala puasa. Insya Allah sanuraddu ba'dun minha ala ba'din. Saya akan
sampaikan sebagian sebagaimana sebagaimana di bawah ini. Pertama, Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol asyamu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarkus wala yajhal wa in imra'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Yang kedua, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami sa'imin atyabu indallahi min rihil mis yaqulu Allah azza wa jalla innama yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli fasawmu li wa ana ajzi bihi. Dari beberapa hadis kemudian, idza dakhala ramadhanu futihat abwabus samai wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Dari Ibnu Abbas an Sahal bin Mas'ad radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu shaimuna la yadkhulu minhu ahadun ghairahum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Walladzi nafsi biyadi Muhammad, udah tadi saya bacakan. Jadi inna wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna sauma amanatun falyahfaz ahadukum amanatah. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amal ibni adam lahu illa saumu fa innahu li wa ana ajzi bihi wa lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara faraha wa idza laqiya rabbahu fariha bisyami. Jadi itu adalah syawahid hadis-hadis dan yang bicara tentang puasa. Jadi banyak sekali. Silakan ibu bapak dirujuk ke buku-buku hadis tentang hadis maudhu'i terkait dengan puasa. Silakan bapak ibu dibaca lebih jauh itu tentang hadis tersebut. Ini saya sampaikan hanya maksurat, nusus Quran dan hadis. Jadi hadis Al-Quran dan hadis-hadis yang memang menopang dalam konteks kewajiban dalil berpuasa itu nas'i qat'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari kalamullah Al-Qur'anul Karim. Itu sekedar syawahid dan nusus yang terkait dengan hadis dan Quran. Nah, yang terakhir, al-faslus salis, di antara substansi dari 3 bahasan kita di siang hari ini, pertama nusus Quran, nusus hadis, dan nusus al-ma'surat. Jadi nas ma'surat. Ia katakan watudahu aqwalul ulama wal fuqaha wal kuttab wal udaba. Jadi yaqulu al ulama'u wal fuqaha'u, ulama fuqaha ahli fikih, wal kuttab penulis, wal udaba ahli sastra, wal mufakirin ahli mufakir ilmuwan, wal atiba ahli kedokteran. Yaqulu anna sauma fawaidun diniyatun wa akhlaqiyatun wa ijtimaiyatun wa sihhatun. Bahwa puasa mempunyai manfaat yang sangat besar dari diri kita, agama kita, akhlak kita, kehidupan sosial kita, dan kehidupan masyarakat kita, dan kesehatan kita. Ini puasa. Jadi puasa itu sepakat. Yaqulu al-ulama'u wal fuqaha'u wal kuttabu wal udaba'u wal mufakirin wal atibba min anna sauma fawaidun diniyatun wa akhlaqiyatun wa ijtimaiyatun wa sihhatun. Jadi mereka semua sepakat, tidak ada yang tidak sepakat bahwa puasa punya manfaat yang sangat besar dari kehidupan beragama. Punya manfaat yang besar, efek positif terhadap akhlak kita,
terhadap masyarakat kita, kehidupan sosial, dan terhadap kesehatan kita. Itu mereka semua sepakat. Kalau tidak percaya, silakan tanya kepada ahli medis. Dari sisi medis kesehatan. Kalau tidak percaya, silakan tanya kepada para tokoh-tokoh ulama yang mampu menjawab persoalan ini terkait dengan puasa. Nah, di sini mu'allaf, pengarang buku ini, pengarang kitab ini, itu sudah katakan, tuh, mereka semua sepakat kok. Dari ulama fikih, ulama tasawuf, ulama sastrawan, adab, ulama-ulama kedokteran, semua sepakat bahwa puasa itu punya efek yang sangat positif terhadap agama kita, akhlak kita, kehidupan sosial kita, dan kesehatan kita. Hadhil aqwal wa ba'du hadhil aqwali wa ba'du hadhil aqwal sanuwaddihu anis saumi an nahwi tali. Jadi semua ini saya akan sampaikan kata pengarang buku ini tentang syawahid nusus al-masurat li siyami Ramadan. Qala al-Hakim al-Luqman. Qala al-Hakimul Luqman. Jadi atau Luqmanul Hakim. Ya bunayya, idzam talaqta al-ma'dah namatil fikrah wa kharasatil hikmah wa qa'adatil a'dha 'anil ibadah. Luqmanul Hakim atau di sini Al-Hakim Luqman. Qala Al-Hakimu Luqman. Wahai anakku, ketika perut itu penuh dengan makanan, dengan asupan, kalau perut itu kenyang, namatil fikru, maka pikiran itu, otak itu jadi redup. Orang kalau makan terus penuh sampai kekenyangan perutnya, itu pikirannya sudah nggak jelas tuh. Beliau katakan wasiat kepada anaknya, kalau makanan itu penuh dalam perut, maka namatil fikrah. Jadi pikiran itu sudah buta. Pikiran itu tidur, melemah kalau kebanyakan makan. Nih, ibu-ibu nih. Anak-anak nih, tolong dengarkan. Yang sedang kuat dengan makan. Ya kalau yang sudah tua kan makannya paling 2-3 sendok selesai karena sudah tidak tertampung dalam perutnya. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang masih segar-segar itu hati-hati. Apabila perut itu penuh dengan makanan, pikiran jadi nggak keruan. Idam tala'atil ma'dah namatil fikrah. Kalau perut itu kenyang, pikiran itu menjadi melempem atau melemah. Wa qa'adatil a'dha 'anil ibadah. Kalau perut terlalu kenyang, itu akan menghilangkan semangat ibadah. Anggota badan kita itu berat bangkit untuk ibadah. Nih, saya kasih contoh yang real. Kita sudah disiapkan menjelang buka puasa oleh istri-istri kita tercinta, oleh anak-anak kita tersayang, oleh bibi-bibi kita yang selalu menyiapkan hidangan. Siapapun orangnya, ketika maghrib sudah tersuguhkan di meja itu semua hal-hal yang terkait dengan pembatalan puasa. Dari mulai kolak, dari mulai jus, dari mulai buah-buahan, belum ditambah dengan makan-makanan. Ada bakwan, ada dadar telur, semua dalam meja hidangan itu kumpul semuanya. Kerupuk juga ada, semua ada tersediakan. Nah, jika kita
saat iftar isbang. Kemarin saya sampaikan gulu fil iftar. Berlebihan saat kita berbuka puasa, dia akan berefek kepada ibadah berikutnya. Jika kita santap semua hidangan yang ada di meja yang sudah disiapkan saat maghrib, maka ma'dan ini penak pelampung. Tubuh kita ini nggak kuat, nggak mampu menahan banyaknya masukan yang masuk sehingga dia akan melemah. Maka tubuh kita akan berat bergeraknya. Jika bergeraknya berat, kita punya kewajiban sunnah lainnya untuk melaksanakan sholat taraweh. Sholat taraweh itu kalau dalam kondisi perut itu kenyang, saya yakin nggak bisa dia bergerak. Nah itu dia, Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Kalau bahasa dalam tata bahasa Sunda, wahai anaking, gitu. Ketika perutmu itu penuh dengan makanan, maka pikiranmu akan melemah. Ketika perutmu penuh dengan makanan, maka anggota badanmu akan hilang gairah untuk beribadah. Karena saat itu berat untuk bangkit beribadah. Itu satu dari Hakim Luqman. Qala al-Hakimu Luqman. Atau kita bahasa yang sering kita dengar itu Luqmanul Hakim. Selanjutnya, qala Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau berkomentar, beliau menyampaikan, beliau memberikan titah fatwanya itu, ahabbu lis-shaimi aziyadatu wal jawadu fi syahri Ramadan iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hajatin nasi fihi ila masalihihim walitashghili kasirin minhum bil ibadati an makasibihim. Imam Abu Hamid Imam Syafi'i, beliau sampaikan dalam komentarnya, saya senang sekali, habul saim, saya senang untuk selalu berpuasa. Karena puasa itu menambahkan jawad, kedermawanan. Apalagi jawadil jawadi fi sahri Ramadan. Itu semuanya iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i, dia katakan, senang sekali saya berpuasa di bulan Ramadan. Karena menambah kejawadan saya. Jawad itu rasa banyak memberi. Memberi ilmu, memberi maslahat harta, memberi pikiran, semua memberi. Jawad. Itu semuanya iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tak bukan hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memberikan kesempatan untuk memberikan fasilitas lihajatin nasi bila masalihihim, untuk memberikan fasilitas kepada banyak orang tentang kemaslahatan mereka. Litashghilihim bi fi ibadatillahi azza wa jalla an makasibihim. Jadi memberikan fasilitas kepada mereka dalam beribadah, itu yang saya senang, yang sering saya lakukan. Ahabbu lis-shaim. Jadi yang saya senang bagi orang yang berpuasa itu menambah kedermawanannya pada bulan Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya mengikuti titah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau saat berpuasa Ramadan itu memberikan fasilitas kepada banyak manusia tentang kebutuhannya dan kemaslahatannya. Itu perkataan Imam Syafi'i dalam berpuasa.
Ditambah lagi. Haka anil Ahnaf bin Qais. Qila lil Ahnafi bin Qais. Innaka syaikhun kabirun wa inna siyama yud'ifuka. Faqala inni a'udduhu li safarin tawilin. Inni a'idduhu li safarin tawilin. Wasabru ala ta'atillahi ahwanu minas sabri ala azabihi. Jadi diceritakan oleh Ahnaf bin Qais, dikatakan ada seorang yang tua, ia sampaikan, innaka saikhun kabirun, kamu ini udah tua renta. Puasa itu membuat kamu lemah, melemahkan kamu karena memberatkan kamu. Yudaifuka, udah memberatkan kamu, memasyakohkan kamu karena kamu sudah tua usianya. Beliau jawab, faqala inni a'idduhu li safarin tawilin. Dia jawab, saya menyiapkan perjalanan yang sangat jauh. Wasabru ala ta'atillahi ahwanu minas sabri ala azabi. Sabar kami taat kepada Allah itu lebih ringan ketimbang kami sabar dengan azab Allah nanti di akhirat. Artinya, walaupun posisinya sudah syaikhun kabirun, tetap dia berpuasa. Takut dengan sabar menerima azab itu lebih gampang, lebih mudah. Maka saya tetap u'idduhu li safarin tawilin. Saya siapkan seperti saya berjalan menempuh jarak yang amat jauh. Maka bersabar dengan selalu taat kepada Allah, ahwan, itu lebih ringan minas sabri ala azabi, dibanding bersabar di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu nusus al-masurat fi hadzal aqwal. Itu adalah nas-nas, dalil-dalil tentang yang sudah mu'tabar tentang dalil puasa. Imam Syafi'i sudah ungkapkan, awaqala al-Imamu al-Ghazali. Imam Ghazali pun sampaikan, asyamu zakatun nafsi. Puasa itu adalah kebersihan jiwa. Wariyadatul jismi, olahraganya badan, latihannya badan. Wadaun lil birri, dan puasa itu adalah obat dalam segala kebaikan. Fahuwa lil insani wiqayatun, walil, untuk manusia secara individual ia punya kekuatan. Walil jamaati siyanatun, untuk para jamaah atau komunitas itu adalah sebuah perisai. Min ju'il jismi sifaul qalbi, kalau jasad kita ini lapar, maka hati kita akan berindikasi kepada kebersihan. Wa iqadzul qarikhati wa iqazul basirati li'anna syab'a yurisu al-bilada. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau perut itu kosong, lapar, itu hati bersih. Kalau sudah perut kenyang, terisi, maka dia akan tertutup. Li'anna syab'a yurasu al-balada. Karena kenyang itu mewariskan bodoh. Mewariskan orang itu malas. Mewariskan orang itu pemalas. Kalau perutnya kenyang. Apalagi kekenyangan dalam berpuasa. Wa yuksiru syajjaru fid dimagh. Fidimagi wazin, maka ketika perut kita itu terus diisi dengan barang-barang makanan, akan memecahkan pembuluh darah.
Wasobiyun iza ma kasura aqluhu batala hifzuhu wa fasada zihnuhu. Ahyu qulubakum biqillatid duhaq wa qillatus sab'i wa zuhuriha bil ju'i. Oke, ini jelas sekali Imam Syafi'i, Imam Ghazali katakan bahwa puasa itu zakatun nafsi, membersihkan jiwa. Itu sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Wariyadatul jismi, dan puasa itu latihan untuk fisik kita. Untuk pribadi itu menjadi wiqoyah, menjadi kekuatan. Untuk komunitas, untuk jamaah menjadi perisai. Bagi orang yang selalu perutnya itu lapar, maka hatinya akan bersih. Kalau orang yang selalu perutnya kenyang, maka akan terbakar basirohnya. Karena li'anna syaba'a yurasul balada. Karena orang yang perutnya kenyang terus, itu akan penuh terus terisi, akan mewariskan balada. Bilada itu balid. Iya, dia bodoh, dia malas, dia selalu tidak nasyat, tidak semangat kehidupannya itu. Lalu lagi membunuh, membangkitkan orang yang selalu yukassiru syajjaru fid dimam. Jadi kalau perut itu terlalu kenyang terus, terisi terus, itu memecahkan ranting-ranting yang ada di otak, dimam, di otak kita. Maka dari itu beliau katakan wa fasadatu zihni bikasratit ta'ami. Rusaknya fisik kita itu dengan banyaknya makan asupan. Ya, kita mungkin sekarang kenal dengan makan makanan yang sudah mengandung zat kimia, kolesterol, asam urat. Terus lagi apa? Tidak boleh, tidak bisa kita makan kacang-kacangan, malam hari sudah tidak bisa bergerak. Makan-makan yang terkait dengan daging, apalagi sop, yang dengkul, yang pala, yang buntut, yang segala macam, itu memang mengindikasikan banyak penyakit. Boleh jadi, laik, pantas, sepakat kita dengan Imam Ghazali, jika badan kita, jika perut kita diasupi oleh semua bahan makanan yang ada ini kita makan terus, tidak ada pilih-pilih, maka yukassir syajaratu minad dumug. Itu akan menjadi akan mengakibatkan terjadinya pecah dalam pembuluh darah daging di otak kita. Nah, jadi media yang paling tepat untuk bisa mengatur pola makan untuk kesehatan jasad fisik kita itu ya tidak lain, hanya puasa. Yang bisa kita jadikan ajang untuk memanage pola makan kita untuk mencapai kesehatan dalam organ tubuh. Itu puasa. Dalam komentar Imam Al-Ghazali. Saya sampaikan, ahyu qulubakum biqillatid duhaq wa qillatus saba' wa tuhuriha bil ju'i. Jadi beliau katakan, ahyu, hidupkanlah hati-hati kalian dengan sedikit tertawa. Hidupkan hati kalian supaya hidup benih-benih hati kita untuk taqarrub kepada Allah. Kata beliau itu dalam bukunya itu, qil biqillatid duhaq, dengan memperkecil, jangan banyak tertawa. Kita ini bahkan kita senang kalau bicara menjadi orang tertawa, menjadi bahan tertawaan. Kalau ngobrol tertawa terbahak-bahak, ka'afrit, seperti ifrit, dia tertawa terbahak-bahak. Padahal kata Imam Al-Ghazali, ahyu qulubakum biqillatid duhaq. Hidupi
Bangkitkan hati-hati kalian dengan cara sedikit tertawa. Itu kan dalam beberapa keterangan lain, faliyadhaku qalilan waliyabku katsiran. Jadi untuk bisa kita menetralitaskan kebutuhan spiritual kita, ayo, orang yang banyak menangis di dunia ini karena mengevaluasi diri tentang ibadah, dia akan tertawa nanti di hari akhirat ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sekarang ini di dunia ini terbahak-bahak tertawa tidak habis-habisnya, maka dia akan menjerit, akan menangis nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Imam Al-Ghazali beliau katakan, ahyu qulubakum biqillatid dohak. Hidupkan hati-hati kalian, bangkitkan hati-hati kalian dengan sedikit bercengkrama, sedikit tertawa. Wa qillatus sabai, dan sedikit kenyang. Maksudnya jangan terlalu kenyang gitu. Ayo hidupkan hati-hati kita dengan sedikit ketawa, tidak diisi terlalu kenyang, sedikit kenyang. Wa tuhuriha bil ju', karena kebersihan hati itu hanya melalui lapar. Bapak Ibu sekalian, bukankah dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tersampaikan oleh kita, asyhadu annaka qad balagta risalah. Kita katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami bersaksi bahwa hadis-hadis engkau sudah tersampaikan. Qad balagta risalah wa addal amanah wa nasahtal ummah. Itu kita saksikan. Kita katakan, bersaksi kepada Rasulullah, annaka qad balagtal amanah wa qad balagtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah. Itu kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Bukankah banyak sekali hadis-hadis Rasul yang mengatakan bahwa puasa ini media untuk bisa menstabilkan, menyehatkan fisik kita. Jadi kita kembali lagi, pendapat Imam Syafi'i, saya senang sekali dengan orang-orang yang selalu berpuasa. Karena puasa itu menambah kedermawanan.